Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Rasm Utsmani. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi yang membahas tentang sejarah penulisan Al-Quran dan pengenalan apa itu Rasm Utsmani, yang dimana materi ini sangat penting dalam memahami mushaf Al-Quran yang kita baca sampai hari ini. Kita mulai dari bab pertama, yaitu sejarah penulisan Al-Quran terlebih dahulu. Pertama, kita bahas sejarah penulisan Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, wahyu itu ditulis oleh para sahabat di berbagai media seperti kulit, tulang, atau pelepah kurma. Nabi sendiri itu tidak mengumpulkan Al-Quran itu dalam satu mushaf, karena waktu itu Al-Quran itu masih terus turun secara berangsur. Kemudian setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, banyak penghafal Al-Quran itu yang gugur, meninggal di medan perang. Maka atas usul Umar bin Khattab, Al-Quran mulai dikumpulkan dalam satu mushaf oleh Zaid bin Sabit. Kemudian barulah pada masa Utsman bin Affan, karena banyak muncul perbedaan qiraat itu di daerah-daerah Islam, Utsman pun mulai menyatukan bacaan dan menyalin mushaf standar yang disebut sebagai mushaf Utsmani, yang dimana mushaf ini kita pakai hari ini sampai hari ini. Mushaf ini disalin, kemudian baru disebarkan ke berbagai wilayah seperti itu. Kemudian kita akan membahas jumlah mushaf dan pembakarannya. Kita akan membahas secara singkat jumlah mushaf yang ditulis dan pembakarannya. Jumlahnya yang ditulis saat itu cukup banyak, dan Utsman sendiri memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf lain, yang dimana mushaf-mushaf lain itu tidak sesuai dengan standar bacaan, untuk menghindari perbedaan bacaan-bacaan tersebut. Kemudian apa itu Rasm Utsmani dan macam-macamnya? Nah, mushaf yang ditulis itu menggunakan sistem penulisan khusus yang disebut Rasm Utsmani. Rasm itu sendiri adalah tata cara penulisan huruf-huruf dalam Al-Quran. Kalau Rasm Utsmani adalah standar ejaan yang digunakan dalam mushaf Utsman, seperti itu, dan masih digunakan hingga hari ini ya. Ada beberapa jenis rasm, contohnya rasm al-imla'i, yang dimana penulisannya itu sesuai kaidah biasa. Rasm Utsmani itu dia itu punya aturan khas, seperti penghilangan huruf tertentu atau penambahan alif biasanya, yang dimana alifnya itu tidak dibaca, seperti itu. Kemudian kita akan membahas perawi, kitab, dan istilah. Rasm Utsmani diriwayatkan oleh beberapa perawi terpercaya dan digunakan dalam banyak kitab-kitab andalan. Contoh dari kitabnya itu ada Al-Muqni' karya Abu Amr Ad-Dani. Ada juga istilah dan tarjih riwayat, artinya menentukan riwayat yang paling kuat, yang dimana penting dipahami untuk penulisan mushaf sesuai akidah, seperti itu. Kemudian ada juga sistematika penulisan. Dalam yang terakhir kita akan bahas itu sistematika penulisan. Sistematika penulisan Rasm Utsmani itu setiap mushaf ditulis dengan cermat atau dengan teliti sesuai riwayat yang sahih, tentunya seperti itu. Itulah sebabnya mengapa Al-Quran itu bisa tetap terjaga keasliannya sampai hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, materi tentang sejarah penulisan Al-Quran dan Rasm Utsmani. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam memahami mushaf yang kita baca setiap hari. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.